Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mulyono, mahasiswa dari Universitas Tinggi Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi pada bab 6, yaitu menulis makalah ilmiah. Yang pertama adalah ciri makalah. Dari buku yang saya baca, makalah adalah tulisan yang memberikan informasi tentang topik tertentu. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian makalah terdapat dua, yaitu yang pertama, makalah adalah tulisan resmi mengenai suatu hal yang pokok digunakan untuk dipublikasi dan di persidangan serta disusun dan diterbitkan. Yang kedua, makalah adalah varietas pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka mengerjakan tugas sekolah maupun kampus. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu makalah deduktif, yang kedua makalah induktif, yang ketiga adalah makalah campuran. Yang pertama adalah makalah deduktif. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua adalah makalah induktif, merupakan makalah yang disusun berdasarkan masalah yang dibahas. Yang terakhir adalah makalah campuran atau makalah gabungan yang di antara makalah induktif dan makalah deduktif. Makalah campuran merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang digabungkan dengan empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Nah, dalam pelaksanaannya, jenis makalah pertama atau makalah deduktif merupakan jenis makalah yang paling banyak digunakan. Selanjutnya adalah isi dan sistematika. Secara garis besar sistematika, penulisan makalah terdiri atas 3 bagian, yakni bagian inti, bagian akhir, dan bagian akhir. Nah, isi ketiga bagian tersebut dipaparkan sebagai berikut, yaitu yang pertama bagian awal. Nah, pada bagian awal ini terdapat halaman sampul. Nah, hal-hal yang ada di pada bagian sampul ini adalah judul makalah, keperluan atau maksud tulisan makalah, nama penulis makalah, dan tempat serta waktu penulisan makalah. Selanjutnya itu pada bagian awal juga terdapat daftar isi. Nah, daftar isi ini berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar isi makalah. Nah, melalui daftar isi, pembaca dapat mudah menentukan bagian-bagian yang membangun makalah. Nah, yang terakhir itu daftar tabel dan gambar jika ada. Nah, penulisan tabel dan gambar yang dimaksud untuk memudahkan pembaca menemukan tabel atau gambar terdapat di makalah. Selanjutnya itu pada bagian kedua itu terdapat bagian inti. Nah, pada bagian inti terdapat bagian pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi tentang penjelasan tentang latar belakang penulisan makalah atau topik bahasan serta batasannya dan tujuan penulisan makalah. Itu yang kedua, latar belakang penulisan makalah. Nah, butir-butir yang seharusnya ada di dalam latar belakang penulisan makalah ini adalah hal-hal yang melandasi perlunya ditulis di makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa paparan teoritis maupun paparan yang bersifat praktis, tetapi bukan alasan yang bersifat pribadi. Selanjutnya itu masalah atau topik bahasan. Nah, setelah pada bagian latar belakang dipaparkan, selanjutnya diutarakan masalah topik atau bahasan beserta batasannya. Masalah topik atau bahasan adalah apa yang dibahas dalam makalah. Masalah atau topik bahasan tidak hanya terbatas pada persoalan yang memerlukan pemecahan, tetapi juga mencakup persoalan yang memerlukan
penjelasan lebih lanjut, persoalan yang memerlukan pendeskripsian lebih lanjut, dan persoalan memerlukan penegasan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan makalah. Perumusan tujuan pembuatan makalah yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang yang sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Lanjut pada bagian inti terdapat juga teks utama. Nah, pada bagian teks utama ini, makalah berisi pembahasan topik-topik makalah. Isi bagian teks utama sangat bervariasi, tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Jika di dalam makalah dibahas 3 topik, misalnya ada 3 topik pembahasan pada teks utama, yaitu bagian inti pada bagian akhir, yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup ini berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran jika memang dipandang perlu. Bagian penutup menandakan berakhirnya penulisan makalah. Selanjutnya yang bagian ketiga itu bagian akhir, terdapat daftar rujukan atau daftar pustaka. Nah, penjelasan tentang penulisan daftar pustaka dapat diperiksa pada bagian teknik penulisan dalam pedoman ini. Selanjutnya yaitu lampiran jika ada. Nah, setiap informasi atau bukti kegiatan kajian akademik atau penelitian, misalnya instrumen penelitian yang dilampirkan. Lampiran juga tetap diberi penomoran halaman karena merupakan bagian dari makalah secara utuh. Nah, itulah pembahasan materi dari menulis makalah ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.